Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Penyaji Materi LDKS tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya banggakan para panitia OSIS peserta LDKS yang ada di rumah, yang Bapak banggakan, dan Bapak selalu berdoa untuk kalian seluruhnya. Semoga kalian selalu sehat dan mengikuti kegiatan LDKS ini dengan baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini dengan baik. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang ada di sini maupun di rumah nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaatnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan yang ada di rumah peserta LDKS, kegiatan LDKS pada siang hari ini dilakukan secara daring. Namun walaupun secara daring tidak mengurangi isi dan makna dari kegiatan LDKS. Perkenalkan, saya sebagai salah satu narasumber kegiatan LDKS yang diberi tugas oleh panitia membawakan materi tentang kepemimpinan atau leadership. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mempunyai nilai manfaat buat kalian seluruhnya ke depannya dan menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang hebat. Karena orang menjadi pemimpin itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun harus ada perjuangan, harus ada usaha giat untuk menuju hasil. Silakan simak. Sebelumnya perkenalkan Bapak sebagai penyaji. Nama Bapak Bambang Pramono, salah satu penyaji kegiatan LDKR yang diberikan tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi kepemimpinan. Langsung saja, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah dan diperlukan usaha keras. Semua pemimpin bisa menjadi pemimpin karena dari awalnya melalui sebuah organisasi. Jadi tanpa kita dilatih untuk menjadi pemimpin, mana mungkin kita menjadi pemimpin. Walaupun sebenarnya secara kodrat manusia itu sebagai pemimpin, walaupun sebagai pemimpin diri kita sendiri. Berdasarkan definisi kepemimpinan menurut Dubin tahun 1951, dia pernah mengatakan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan. Leadership is in the exercise of authority and the making of decision. Ya, artinya bahwa aktivitas pemegang kekuasaan itu harus memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Jadi keputusan itu bisa diambil apabila seorang pemimpin mempunyai ketegasan, mempunyai plan yang jelas. Yang kedua, menurut Hampel 1954, leadership is the initiation of acts, the result in the consistent passion of growth, intersection, direction toward the solution of martial problem. Kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi
kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang saling berkaitan. Artinya di sini bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi jembatan buat yang dipimpinnya ketika ada masalah, yang mampu bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Yang ketiga, menurut Stockdale, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Atau leadership is the process of influencing group activities toward goal setting and goal achievement. Di sini bahwa seorang pemimpin juga bukan hanya pandai dalam membuat keputusan, tapi juga harus bisa mempengaruhi anak buahnya, mempengaruhi lingkungannya untuk mencapai sebuah tujuan. Ini luar biasa. Jadi kesimpulannya bahwa kepemimpinan sebagai konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan figur sosial yang selalu diperlukan dalam kelompok. Artinya di sini bahwa seorang pemimpin itu diperlukan betul-betul oleh kelompok atau sebuah organisasi, karena seorang pemimpin selalu dijadikan sebagai figur atau patokan dari anak buahnya mengarah kemana menuju tujuannya itu. Jadi ruang lingkupnya di sini kepemimpinan adalah terkait dengan penyelenggaraan sebuah negara, organisasi, pemerintahan, administrasi, atau organisasi apapun, baik dalam organisasi pemerintahan yang terkecil dalam organisasi di lingkungan sekolah. Jadi seorang pemimpin harus memiliki manajemen atau memiliki plan yang jelas dan memiliki kemampuan untuk mengadministrasi. Jadi kita harus mempunyai manajemen, harus mampu memimpin, dan harus mengadministrasi semua yang berkaitan dengan sebuah organisasi. Jadi seorang pemimpin itu bagaikan seorang yang memiliki jiwa seni. Jadi memimpin itu adalah seni bagaimana mengatur, mempengaruhi, mengarahkan semua yang sudah diprogramkan menuju suatu tujuan. Jadi jelas di sini bahwa seorang pemimpin itu harus pandai mengatur ritme perjalanan sebuah organisasi, sehingga ketika mereka jalan itu bisa berjalan terus atau mandek atau berhenti. Itu tergantung dari kebijakan dan langkah seorang pemimpin. Nah, sekarang kita lihat perilaku dari seorang pemimpin. Prioritas atau tugas seorang pemimpin yang pertama adalah mampu menetapkan dan merumuskan sebuah tujuan. Walaupun itu sukar, tapi dicari jalan keluarnya. Karena seorang pemimpin juga tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri tanpa meminta bantuan dari lingkungannya. Makanya seorang pemimpin harus memiliki teamwork yang baik. Ketika teamworknya itu bisa bekerja dengan baik, maka langkah yang akan dilakukan juga akan baik. Selalu menerima masukan, menerima kritikan, menerima saran, menerima masukan. Artinya seorang pemimpin bukan tipe pemimpin yang semua tergantung saya, tidak. Jadi seorang pemimpin harus demokratis. Jadi ada beberapa tipe-tipe pemimpinan ya. Di antara adalah pemimpin yang demokratis. Artinya seorang pemimpin yang bukan hanya bisa memutuskan sesuatu juga, tapi
ketika mau memutuskan, menerima saran, menerima masukan, apakah untung dan ruginya, apakah prospeknya jelas atau tidak, maka harus dimusyawarahkan bersama dengan teamworknya, sehingga langkah yang diambil nanti bukan dijadikan sebagai langkah sendiri, tapi langkah sebuah organisasi. Itu antara lain. Selain itu juga seorang pemimpin juga selalu berorientasi pada orang lain. Artinya di sini memperhatikan lingkungan, memperhatikan masukan dari luar. Ketika masukan dari dalam, masukan dari luar itu sudah ditampung, maka melalui teamworknya mereka bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik, dan nantinya organisasi itu menjadi organisasi yang terbaik dan mempunyai prospek yang baik pula. Jadi tadi pemimpin yang pernah saya katakan di muka, bahwa seorang pemimpin harus pandai mempengaruhi dan menggerakkan sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, itulah yang diharapkan sebagai seorang pemimpin yang ideal, yang mempunyai kemampuan manajerial, mempunyai kemampuan untuk memplanning semua organisasi atau institusi itu agar menjadi sebuah organisasi atau institusi yang qualified. Nah, itu tentang materi kepemimpinan. Jadi kalau materi-materi kepemimpinan dibahas secara menyeluruh, tidak akan mungkin bisa bisa diambil secara menyeluruh, tidak akan mungkin. Tapi yang terpenting adalah seorang pemimpin, kalau saya ambil dari serat Itarada Romo Warsito 1802-1874, seorang pemimpin itu harus mempunyai berbudi luhur yang baik. Jadi berbudi luhur itu mempunyai jiwa baik, mempunyai kepribadian yang baik. Nah, kalau di zaman sekarang ya calon-calon pemimpinnya harus mempunyai kompetensi yang baik, baik kompetensi ilmu pengetahuannya, kompetensi sosialnya itu juga harus baik. Selain itu juga suka memberi. Jadi pemimpin jangan cuma meminta, tapi memberi. Artinya memberi itu melakukan sesuatu sesuai dengan proporsinya ketika orang lain sudah melakukan sesuatu terhadap organisasi itu, sehingga ada timbal baliknya, ada take and give-nya. Yang ketiga, selalu menepati kata-katanya. Jadi seorang pemimpin harus konsekuen. Ketika dia ngomong A, ya besok tetap A, jangan sampai sekarang A besok B. Biar dipatuhi dan dipercaya orang lain. Yang keempat, berhati mulia. Artinya seorang pemimpin itu harus baik, berbaik hati, suka menolong, ya kan? Bukan hanya mengatur, bukan hanya memerintah, tapi betul-betul menjadi seorang figur, bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga sebagai figur, sebagai orang tua. Selain itu juga teliti, tidak ceroboh, mampu mengatur, mengajak, mengatur, membagikan dan sebagainya, memeriksa dan memberi keadilan. Jadi sebelum melakukan sesuatu harus memeriksa dulu, memberikan keadilan. Tutur bahasanya juga harus baik, sopan santun, berkata, jangan mentang-mentang seorang pemimpin berkata semaunya sendiri, tidak sesuai dengan kaidah norma. Sehingga ketika seorang pemimpin itu berkata yang kurang baik, maka dia tidak akan dihargai, tapi hanya ditakuti,
Kita tidak mungkin seorang pemimpin hanya ditakuti, tapi juga harus disegani karena kepribadiannya yang baik. Dia baik, tadinya di sini baik itu ya namanya baik, betul-betul baik. Apapun, suka menolong, suka memberikan masukan dan sebagainya. Lapang dada. Ketika ada kritikan, ketika ada masukan atau ada hal-hal yang tidak sesuai, dia siap menerima masukan dengan lapang dada atau ikhlas, dan selalu berbuat sabar dan tenang. Nah, kesabaran dan ketenangan itu seorang pemimpin sehingga menjadi wibawa sangat luar biasa. Ini seorang pemimpin, dan seorang pemimpin harus meninggalkan beberapa hal. Salah satunya adalah pemimpin yang arogan, pemimpin yang masa bodoh, pemimpin yang bebas seenaknya sendiri, pemimpin yang merasa dirinya paling dan sebagainya. Termasuk hindari autokrasi, kesewenang-wenangan, mementingkan kepentingan sendiri. Kecuali boleh ya, autokrasi itu boleh dalam situasi dan kondisi yang kepepet, yang harus diambil tanpa harus meminta pendapat orang lain. Itu dalam situasi dan kondisi tertentu. Ketika kita menegur harus menggunakan teguran yang manis secara persuasif dan kompromis, biar orang lain yang merasa salah atau anak buah yang salah itu tidak merasa bersalah, tapi merasa bahwa dirinya itu sedang dinasihati. Yang keempat, gunakan partisipatif dan demokratik tiba dalam menggerakkan bawahan. Jadi ketika bawahan itu mau melakukan apa saja, kita harus selalu demokratik. Jadi ketika pemimpinnya nggak datang, anak buahnya atau organisasi itu tetap jalan, karena mereka bekerja, mereka menjalankan organisasi bukan karena pemimpinnya, tapi memang kewajiban dan tanggung jawabnya yang ada dalam organisasi itu. Selain itu juga seorang pemimpin harus selalu menjaga kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi silaturahmi itu harus tetap terjaga dengan baik. Sifat humanis, aspiratif, menjadi guru atau pendidik, menjadi bapak atau pelindung, menjadi kawan ketika kita berdiskusi, menjadi dokter atau menjadi penasihat ketika ada anak buahnya sedang punya masalah, kita menjadi dokter, menjadi penasihat. Jadi dokter bukan hanya mengobati, tapi memberikan nasihat itu juga obat. Juga menjadi polisi, pendisiplin bagi anak buahnya yang kurang disiplin. Dan menjadi militer, proaktif dan menyerang. Ketika kita mendapatkan ancaman, kita harus betul-betul menjadi figur yang baik. Ayo kita jalankan karena kita mendapat serangan, supaya organisasi kita tetap berjalan. Ada 3 pola dasar kepemimpinan, diantaranya adalah berorientasi pada tugas atau task oriented, berorientasi pada hubungan kerjasama atau relationship oriented, 3 berorientasi pada hasil, effectiveness oriented. Ketiga ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadi seorang pemimpin. Ada beberapa tipe atau gaya kepemimpinan. Salah satunya adalah tipe otoriter. Jadi otoriter itu seorang pemimpin yang tidak mau menerima masukan dari bawahan. Pokoknya semua keputusan ada di tangan saya, benar atau salah itu perusahaan saya, organisasi saya, seolah-olah seperti itu.
Ada juga otoriter yang bijaksana. Dia seorang pemimpin yang otoriter tapi bijaksana, masih mau menerima masukan orang lain. Konsultatif, setiap mau mengambil keputusan selalu konsultasi dengan orang. Partisipasi, selalu berperan, bukan hanya perintah. Ketika anak buahnya sedang bekerja, ya ikut di dalamnya. Jadi kita selalu ikut berpartisipasi. Itu antara lain yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan yang materinya memang sangat luas dan tidak akan mungkin semua kita bisa sampaikan. Tapi saya mau mengambil ada 4 tipe seorang pemimpin. Jadilah seorang pemimpin itu yang pertama adalah ngeluruk tanpa bala. Kalau menurut kata orang Jawa itu ngeluruk tanpa bala, artinya kita melakukan sesuatu, touring ke suatu tempat, tapi kita nggak perlu pakai membawa pasukan, tapi untuk mendapatkan sesuatu di tempat itu artinya ngeluruk tanpa bala. Kita datang, nggak usah pakai pasukan, kita cukup sendiri, tapi mampu menyelesaikan masalah. 2, menang tanpa ngasoraki. Artinya sebagai seorang pemimpin, kita itu bisa menjadi seorang pemenang, tapi musuhnya atau lawannya itu tidak merasa bahwa dirinya dikalahkan. Oh, masih tetap dihargai. Yang ketiga, orang sang itu mempunyai kemampuan, mempunyai kesaktian, tapi tanpa mempunyai senjata atau tanpa memiliki pusaka gitu. Pokoknya kita sudah sakti karena dengan ucapannya, wibawanya itu orang sudah segan. Jadi seolah kita betul-betul saktinya itu. Pintar, orang pintar. Tadi seorang pemimpin itu harus pintar, harus pandai. Tapi kepandaian itu bukan sok gitu loh. Sok pandai, minterin. Wah, pokoknya saya yang paling pintar. Tidak seperti itu. Artinya dia pintar tapi tidak pintar. Dia pintar tidak merasa pintar dan masih tetap mau menerima saran, menerima kritik, dan masih mau belajar terus. Itu namanya pintar orang ngominteri. Nanti tidak merasa dirinya itu hebat. Ini seorang pemimpin. Yang terakhir, bahwa untuk memperoleh sesuatu harus bersedia membayar kebahagiaan itu dengan pengorbanan atau jerih payah. Jadi artinya di sini bahwa segala sesuatu yang sudah kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan hasil. Kalau dalam pepatah Jawa namanya Jedebasugi Mawobio. Artinya ketika sudah berkeluh kesah dengan susah payah, dengan kerja keras, insya Allah kerja kerasnya itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Insya Allah materi ini bisa paling tidak memberikan gambaran kepada para peserta LGKS yang ada di rumah dan para panitia yang ada di tempat. Menjadi seorang pemimpin harus bisa diteladani dan dipahami oleh anak buahnya. Ketika itu sudah semua, maka tipe pemimpin menjadi tipe-tipe pemimpin yang paling ideal yang diharapkan. Kalau yang ideal banget mungkin susah, tapi paling tidak mendekati seorang pemimpin yang diharapkan oleh sebuah organisasi atau institusi. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Kalau dibahas secara menyeluruh tidak akan mungkin karena waktunya sangat terbatas. Paling tidak ada gambaran tentang masalah kepemimpinan. Nah, kesimpulannya, para peserta LDKS yang ada di rumah, siapkan diri kalian menjadi seorang pemimpin yang demokratis, seorang pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri sekaligus memimpin orang lain. Untuk menjadi pemimpin dirinya sendiri dan orang lain harus dipersiapkan dengan matang, harus belajar, harus sering membaca, harus sering buka buku atau buka Google bagaimana menjadi seorang pemimpin.
Karena memang pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Seorang pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi siap-siap saja, baik pemimpin di dunia maupun nanti menjadi pemimpin dalam keluarga akan diminta pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban di dunia maupun pertanggungjawaban di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.